Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subuh ini kita sudah berada di subuh yang ke-22 ya. Iktikaf yang kedua ya, subuh yang kedua. Tidak terasa, insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 10 terakhir ini dengan iktikaf bersama, dan kita berusaha mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwal ya oleh panitia. Untuk subuh hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin tentang hakikatul insan, hakikat manusia ya. Saya mengulang sedikit bahwa manusia itu, hakikat manusia itu adalah, manusia adalah sebagai makhluk ya, makhluk diantara banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia dalam penciptaannya merupakan makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia sebagai makhluk mendapat beban. Dua beban yang dibebankan kepada manusia itu adalah beban ibadah dan beban khilafah di muka bumi ya. Nanti kita sampai ke pembahasan tentang khalifah mendapat beban. Kemudian selanjutnya manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih ya, beri kebebasan untuk memilih. Dan selanjutnya pilihan manusia itu mendapat konsekuensi atau mendapat balasan ya, ada balasannya dari pilihan-pilihan manusia itu. Saya minta ambil Quran tadi itu kasih Ustaz Firman, karena sebentar ada ayat-ayat yang saya suruh baca. Ambil Quran itu yang besar tadi. Bisa. Oh ada di HP-nya. Saya suruh kasih itu karena saya ukur diri saya ya, lebih mudah dibaca, lebih besar bacaannya. Ya. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan tentang manusia itu adalah makhluk, ya. Ya.
makhluk yang bernama manusia ini berada dalam fitrah, ya, berada dalam fitrah. Fitrah manusia itu adalah fitrah ketuhanan, fitrah ketuhanan. Tadi kemarin kita sudah sampaikan bahwa semua manusia yang lahir ke bumi ini itu sudah bertauhid, sudah mengakui keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fitrah ketuhanan juga ini kita bisa lihat bahwa seorang ateis pun, apa itu ateis? Ya, anti Tuhan, yang tidak percaya adanya Tuhan, ya. Seorang ateis pun ketika jiwa dan nyawanya terancam, ya, maka dia mengharapkan sesuatu, mengharapkan pertolongan dari sesuatu, meskipun mereka tidak tahu sesuatu itu siapa dan apa, ya. Ketika itulah muncul fitrah ketuhanannya, bahwa sesungguhnya jiwanya yang terancam itu akan bisa diselamatkan oleh sesuatu, ya. Dan sesuatu itu itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu cerita seorang ateis yang berada di tengah laut di atas perahu. Ketika itu jiwanya terancam, ya. Di saat jiwanya terancam, ketika itu muncul fitrah ketuhanannya. Dia berharap ada pertolongan dari sesuatu, ya, untuk menyelamatkan jiwanya, karena jiwanya sudah terancam, terombang-ambing di tengah laut, ya, bisa tenggelam dan meninggal. Itu. Sekali lagi bahwa ini membuktikan bahwa fitrah ketuhanan itu sudah ada sejak kita lahir. Kemudian fitrah ketuhanan ini juga yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, ya. Fitrah ketuhanan yang ada di dalam diri setiap manusia ini, sehingga manusia condong berbuat baik, ya. Manusia itu sebenarnya bisa membedakan ini baik ini buruk, ya. Cuma karena persoalan nafsu dan hawa nafsu, ya, persoalan godaan setan, kadang manusia condong melakukan kejahatan. Tetapi sesungguhnya manusia itu tahu ketika melakukan ini maka ini adalah kebaikan, ketika melakukan ini maka ini adalah kejahatan. Ya. Kemudian manusia itu adalah makhluk yang dhaif, lemah, ya. Ya.
Ternyata Allah menganggap manusia itu apa tadi saya di manakah? Daif ya. Lemah ya. Kalau kita berbicara fisik ya, kemarin sudah disinggung sebenarnya, hewan yang besar itu lebih kuat daripada manusia. Ya, hewan lebih kuat, tetapi manusia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan hewan tadi. Kelebihan yang dimaksud itu termasuk akal. Ya. Karena seandainya hewan itu berakal juga, punya akal, maka tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya kerbau atau sapi yang dipakai membajak. Kalau punya akal, mesti bilang ini, mau kenapa tolo-tolo ini? Masa saya lebih kuat. Tetapi dasar tidak punya akal. Tidak punya akal. Bahkan sapi atau kerbau itu untuk lebih menurut itu biasa ditusuk anunya tuh ini hidungnya supaya tidak bisa berbuat lebih banyak. Cepat sekali menurut itu. Beda kalau diikat biasa saja. Tapi kalau apa istilahnya itu ditedo ya diayu ya itu cepat. Karena kalau tidak menurut itu sakit itu. Nah itu. Jadi kalau bicara kuat lebih kuat. Ya. Kemudian makhluk yang namanya manusia itu adalah di mata Allah itu adalah jahil. Ya. Ternyata menurut Allah salah satu alasan manusia dianggap jahil itu kita bisa baca di surah 33 ayat 72. Coba Ustaz Firman dibaca ayatnya, surah ke-33 ayat 72 ya. Jadi jahilnya manusia itu bukan hanya karena tidak mengetahui lebih banyak tentang persoalan dunia dan akhirat, persoalan zahir dan yang gaib. Tapi zalim dan bodoh ya. Ini terjemahan daripada ayat ini di surah ke-33 ayat 72. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan mengkhianatinya ya. Jadi amanat kehalifaan ini itu Allah sudah menawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi langit, bumi dan gunung ini takut, enggan menerima. Karena amanat ini sesuatu yang besar ya. Tetapi dipikulah amanat ini oleh manusia. Manusia menerima amanat ini. Allah melanjutkan firman-Nya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ya. 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 Karena berat amanah ini, ya. Berat amanah. Tetapi amanah itu dipikul oleh manusia, diterima oleh manusia. Kemudian makhluk yang namanya manusia adalah makhluk yang fakir, ya. Makhluk yang fakir, makhluk yang tidak memiliki sesuatu, yang lahir dalam kondisi telanjang,
tidak membawa apa-apa. Selanjutnya ini tentang makhluk ya, kita sudah menggambarkan manusia sebagai makhluk, bahwa manusia itu berada dalam fitrah, daif, jahil dan fakir. Sekarang manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang namanya manusia. Ya. Yang pertama, karena manusia itu diberikan atau ditiupkan ruh kepadanya. Ya. Ruh ini sebagai penyeimbang dengan nafsu. Ya. Kalau binatang itu hanya diberi nafsu, kalau manusia di samping diberi nafsu juga diberi ruh untuk mengimbangi nafsu tadi. Ya. Kalau malaikat cuma ada ruh. Ruh di sini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini adalah nafsu yang memungkinkan untuk melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan keduanya. Ya. Dengan keduanya. Ketika ruh, sebenarnya ada materi tersendiri ini tentang sifat manusia. Ketika ruh yang mendominasi pada manusia seseorang, maka itu di atas malaikat. Ya, kemuliaannya lebih mulia lagi daripada malaikat. Ya. Malaikat penciptaannya memang hanya beribadah. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ingkar. Kalau setan itu kerjanya ingkar saja terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia bisa di kedua-duanya. Tempo-tempo yang menonjol ruhnya maka ketaatannya meningkat. Tempo-tempo yang menonjol nafsunya maka drop. Ya. Makanya al-iman yazidu wa yankus. Ya, iman itu naik turun karena pengaruh ruh dan nafsu tadi. Ya. Makanya kita senantiasa diperintahkan jaddidu imanku bila ilaha illallah. Senantiasalah memperbaharui iman kalian, ketaatan kalian dengan la ilaha illallah. Ya. Ya. Jadi kemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena ditiupkannya ruh, ya. Ditiupkannya ruh kepada manusia. Bisa kita lihat kembali di surat 32 ayat 9. Surah sebelumnya tadi. Silahkan dibacakan Ustaz Firman. Ya. Ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya. Firman Allah, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh
Maksudnya di sini Allah menyempurnakan penciptaan manusia tadi, penciptaan manusia yang sempurna tadi dengan meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia, dan Dia menjadikan bagi kamu, maksudnya bagi manusia itu, pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi sayang, kamu sedikit sekali yang bersyukur. Ini sedikit sekali yang bersyukur. Mudah-mudahan di sedikit itu kita termasuk di dalamnya. Ya. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa di surah di juz 30 di situ bagaimana ayatnya? Kesempurnaan manusia, ahsan takwim, ya, sebaik-baik bentuk. Coba kita lihat strukturnya manusia, ya, letak-letaknya, letak matanya sempurna, letak hidungnya, telinganya, ya. Beda dengan makhluk-makhluk lain. Ada ya ustaz yang pernah mengatakan, coba seandainya mata manusia itu di ujung telunjuk, tahu? Di ujung telunjuk tangan. Beda susahnya kalau mau kicebo. Ya, seandainya peletakan anggota tubuh manusia itu salah tempat, ya, tersiksa kita, setengah mati kita hidup. Seandainya hidung ini disimpan di jidat tuh, kemudian menghadap ke atas, biasa sana kalau hujan, mungkin bersin terus ki. Kalau biasa kalau orang mau bersih dia pancing dengan menghadap ke cahaya kan matahari. Ini hidung menghadap ke atas, di jidat ki lagi, bersin terus ki. Ya. Coba juga seandainya manusia juga ditambah lagi anggota tubuhnya seperti hewan, misalnya dikasih tanduk, atau kasih ekor, ya, luar biasa. Setengah mati kita. Ada Tommy yang bilang, enak itu kalau seandainya mata disimpan di ujung telunjuk, kalau mau melihat sesuatu begini je, mengintip, nggak kasih masuk di lubang, nggak kasih di begini, bebas nih melihat kiri kanan. Iya satu sisi, tapi kalau mau ku cebok, mau ku makan ku makanan pedis, sesana itu matamu di ujung telunjuk. Jadi maha besar Allah dengan, ya, penciptaannya. Ahsanu takwim, ya, menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Dan kesempurnaan penciptaan manusia itu dengan ayat tadi ini itu meniupkan ruh, ya, meniupkan ruh kepada manusia, memberikan akal, ya, memberikan hati, sehingga dengan hati itu manusia punya perasaan, punya kasih sayang, punya emosi, ya. Sempurna betul, ya, penciptaan Allah terhadap manusia. Kemudian di samping diberikan ruh itu, Allah juga memberikan keistimewaan kepada manusia. Kita bisa lihat di surah 17 ayat 70 tentang dalil keterangan tentang Allah memberikan kemuliaan atau keistimewaan kepada manusia. Surah 17 ayat 70. Surah apa ini? Ya? Al-Isra. Ya.
Silakan. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Ya. Di sini Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, anak cucu Adam, itu termasuk kita semua. Ya, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna, dan kebanyakan memberikan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya. Ini Allah menyampaikan, mengakui bahwa manusia diberikan kelebihan atas makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Kesempurnaan kemuliaan dan kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita lihat, manusia itu dengan kelebihan akal yang diberikan oleh Allah itu bisa menaklukkan laut. Ya. Coba luasnya laut, bisa berlayar, dan Allah memberikan kelebihan kemuliaan itu. Padahal kalau laut itu mau mengamuk, ya, tidak ada kapal atau perahu sebesar apapun yang bisa selamat. Tapi Allah lah yang menundukkan. Ini menurut ayat ini, ya. Kami memuliakan anak Adam, kami angkut mereka di darat dan di lautan. Di darat dan di lautan. Kalau mau dibandingkan luasnya laut dengan darat, itu berapa kali lipat. Tetapi Allah menundukkan laut itu untuk kepentingan manusia. Ya. Beberapa tahun yang lalu itu, di awal-awal tahun 90-an itu, saya itu selalu berlayar. Ya, biasa sampai setengah bulan di atas kapal, ya. Kalau kita sudah di tengah laut, itu tidak menengok kiri kanan, muka belakang, itu tidak ada lagi pulau yang kita lihat. Tidak ada. Kalau laut ini mengamuk, tenggelam ini kapal ini. Ya, secanggih apapun. Apalagi baru-baru ini ada kejadian kapal selam, ya. Kapal selam tenggelam. Padahal fungsinya kapal ini tenggelam memang. Kapal yang khusus untuk menyelam, khusus tenggelam juga, ya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu salah satu bentuk kemuliaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian kelebihan lain oleh kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dipertundukkan alam untuknya. Alam ini memang diciptakan tunduk. Tunduk untuk dimanfaatkan oleh manusia. Udara, laut, hutan, itu tunduk oleh manusia. Artinya maksudnya bisa ditundukkan, binatang bisa ditundukkan. Ya. Kembali kita bisa lihat di surah 45 ayat 12 dan 13.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ya, baik. Di surah ini Allah berfirman, ya, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu. Nah, jelas sekali. Jadi bukan kehebatan manusia, ya, bukan kehebatan manusia. Kalau manusia bisa membuat kapal karena akal yang diberikan, kecerdasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebesar apapun, secanggih apapun kapal yang dibikin manusia, kalau Allah tidak menaklukkan, menundukkan laut untuk manusia, maka tidak ada artinya. Dan sudah terbukti, sudah sangat banyak sekali kapal yang hebat, termasuk yang sangat terkenal itu kapal Titanic, ya, karena kesombongan penciptanya, akhirnya tenggelam juga, ya, karena kesombongan. Jadi seandainya Allah tidak menundukkan laut untuk manusia, tidak ada yang bisa berlayar. Bisa berlayar. Coba kalau laut itu mengamuk langsung bikin ombak setinggi puluhan meter, digulung itu kapal-kapal itu. Tapi Allah menundukkan, ya, untuk kepentingan manusia. Kita kembali, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seisinya. Dengan seisinya. Dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Nah, coba. Karunia, nikmat, rezeki itu banyak sekali terkandung di dalam laut. Banyak sekali. Perniagaan antar negara itu kan lebih lancar dengan laut. Lebih banyak yang bisa diangkut dengan laut dibanding dengan udara, ya. Sebagai karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi tuntutannya ini supaya kita manusia itu bersyukur, memikirkan, ya. Syukur. Dan Dia Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Langit dan bumi, ya. Langit di udara, bumi itu hutan dengan segala macam yang ada. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, jadi ini kekuasaan Allah. Nah, ini harus seorang muslim harus senantiasa mentadabburi, tafakkur alam, ya. Selalu diperintah mentadabburi agar kesyukuran, ya, kepada Allah itu bertambah. Kemudian satu lagi dalil kita bisa lihat di surah 67 dan 15, ayat 15. Surah 67 ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Ya. Ternyata memang Allah menjadikan bumi ini dan segala isinya mudah untuk kita kelola. Ya. Mudah untuk kita kelola. Karena memang
sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Setelah Allah menjelaskan bahwa semua dipermudah untuk kamu, Allah menundukkan, Allah ini untuk kamu semua, Allah hanya mengingatkan bahwa ingatlah bahwa hanya kepada Allah lah kamu nanti akan dikembalikan di hari berbangkit. Maksudnya jangan lupa diri, kembali nanti ke bahwa seorang manusia itu adalah makhluk yang harus punya beban ibadah. Nah ini nanti materinya sampai ke situ ya. Ingat bahwa itu bukan atas usahamu, bukan atas kehebatanmu, tapi karena Allah yang menundukkan langit dan bumi beserta lautan. Silahkan berjalan, maksudnya silahkan pesiar, silahkan merantau untuk mencari rezeki Allah, dan makanlah atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Tapi ingat, hanya kepadanya lah kamu nanti akan dibangkitkan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kita pending kembali, insyaallah hari-hari berikutnya kita akan melanjutkan materi ini. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk mengikuti terus sampai selesai materi tentang hakikat manusia. Ya, sampai di sini untuk subuh hari ini saya akhiri, dan Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kini salatan